Marilah adik-adik sedama, kita buka puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan parita-parita suci. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang namassami. Dhammang namassami. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho. Sanghang namami. Sanghang namami. Yamahako mayang Bhagavantang saranang gata. Yono Bhagava sattva. Yassa ca mayang Bhagavato dhammang rojema. Imei sakkare hitang Bhagavantang. Sasadhammang sasavaka sanghang abhipujayama. Handamayang buddhassa Bhagavato Pubbabhaganamakarang Paromase. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Handamayang saranagamana pardhang hanamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Handamayang Pancasika pada pardhang harnamase. Parnatipata Viveramani Sikkapadang Samadhiyami. Adinna
Marilah adik-adik sedama, setelah membacakan kata-kata suci, marilah kita bermeditasi di depan latar Sang Buddha. Ambil sikap duduk yang baik, meditasi dimulai. Meditasi selesai. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Halo adik-adik, terimalah salam Buddhista dari Cici, Sati Hotu, Namo Buddhaya. Nah, kembali lagi di sekolah minggu online Wihara Indraloka. Nah, minggu ini yang akan mengisi sekolah minggu adalah Cici Rara ya adik-adik. Minggu ini Cici akan membawakan sebuah cerita Jataka. Disimak baik-baik ya, kita langsung aja. Judulnya adalah Kisah Seekor Kera Besar. Kita langsung ke ceritanya ya. Nah, cerita yang tadi Cici sebutkan yaitu tentang kisah seekor kera besar itu menceritakan tentang pengorbanan seekor binatang untuk keselamatan teman-temannya adik-adik. Nah, jadi ceritanya pada zaman dahulu ketika seluruh manusia dan binatang hidup dengan aman, hidup dengan damai, dengan tenang adik-adik, Sang Bodhisatwa lahir kembali ke dunia sebagai seekor kera besar. Nah, ia menjadi pemimpin segerombolan kera yang hidup bersama-sama di atas pohon ara adik-adik. Nama pohon itu pohon ara. Pohon ara ini terletak di tepi sungai. Nah, pohon ara ini memiliki buah yang sangat banyak adik-adik. Buahnya itu juga lezat sekali. Nah, buahnya banyak sekali, segar dan rasanya harum. Kera-kera itu tidak khawatir akan kehabisan buahnya dan kehabisan air adik-adik karena pohon itu tuh dekat dengan tepi sungai, jadi ia nggak akan kehausan. Mereka nggak akan kehausan karena tinggal ngambil air di sungai, dan kalau misalnya lapar ada buah di pohon ara tersebut adik-adik.
Nah, setelah itu mereka tuh hidup bahagia di dalam hutan karena tidak kekurangan makanan dan tidak kekurangan minuman. Tetapi ada sebuah cabang dari pohon ara itu yang tumbuh di atas sungai dekat permukaan air. Pemimpin kera meminta kepada kawan-kawannya untuk mengamati jangan sampai cabang itu berbuah. Tetapi meskipun diawasi setiap hari, ternyata cabang pohon ara itu tumbuh buah adik-adik. Nah, kera itu tidak dapat melihat buahnya karena buahnya itu tertutup oleh daun. Nah, semakin bertambah hari, buah itu tumbuh menjadi matang dan semakin besar, sehingga mengakibatkan buah itu tuh jatuh ke atas sungai, ke atas permukaan air. Nah, setelah buah itu jatuh, buah itu dibawa oleh arus air menuju ke tempat pemandian raja. Nah, raja itu saat itu sedang mandi bersama dengan selir-selirnya. Nah, seorang selirnya itu melihat ada buah di atas air, sehingga buah itu diambil oleh selirnya dan disuguhkan untuk raja. Ketika raja melihat buah yang sedap dan harum itu, ia tidak dapat menahan keinginannya, sehingga dimakanlah buah tersebut. Raja merasa bahwa buah tersebut sangat lezat. Ia pun ingin mendapat buah itu lebih banyak lagi. Raja pun berpikir bahwa jika ada satu buah yang ia temukan, pasti ada banyak buah lagi adik-adik. Nah, maka raja menyuruh para pemburunya pergi ke hutan untuk mencari buah dari pohon ara itu. Raja pun menyusuri tepi sungai bersama dengan pasukannya, dengan pemburu-pemburunya, dan tidak lama kemudian sampailah mereka di bawah pohon ara itu. Selanjutnya yang tidak diduga raja adalah banyaknya para segerombolan kera yang hidup di atas pohon ara itu adik-adik. Nah, kera itu pun memakan buah ara itu seenaknya, seakan-akan buah itu adalah milik mereka sendiri. Perbuatan semacam itu membuat raja marah karena pada zaman dahulu semua kekayaan itu milik raja adik-adik, sehingga raja itu marah karena kera-kera itu tuh seakan-akan memakan buah ara itu dengan banyak adik-adik. Kemudian ia memerintahkan kepada pemburu-pemburunya supaya memanah mati semua kera-kera itu. Jika tidak ada kera besar yang menjadi pemimpin mereka, ia sadar akan bahaya yang sedang mengancam kawan-kawannya. Karena itu ia harus segera bertindak. Maka dengan cepat kera besar itu naik ke puncak pohon ara, dan dari tempat itu dengan sekali lompat sampailah ia di puncak gunung yang ada di dekatnya. Jarak antara gunung dengan pohon ara itu terlalu jauh untuk kera-kera lain adik-adik. Jadi kera-kera lain tidak dapat meloncat seperti kera besar. Maka si kera besar ini melompat lagi ke atas pohon ara dengan membawa sepotong bambu panjang yang diikatkan kepada kedua kakinya. Kedua tangannya memegang erat puncak pohon ara. Nah, demikian maka bambu itu dijadikan jembatan antara gunung dan pohon ara. Jadi si kera itu mengikat bambunya itu di kedua kakinya, dan kemudian dia tuh menjadi jembatan untuk para kawanannya menyeberang dari pohon ara ke puncak gunung itu adik-adik. Kera-kera yang lain diperintahkannya melarikan diri melalui jembatan itu. Semua kera menurut perintah kera besar itu. Walaupun mereka tahu betapa berat dan payahnya kera besar itu mendukung bambu yang mereka lewati. Sementara itu raja dengan pemburu-pemburunya di bawah dengan terheran-heran melihat ketangkasan regu penolong yang hanya terdiri dari satu kera saja. Maka raja menjadi sadar atas segala kesalahannya, yaitu telah bertindak gegabah dan kemudian melarang pemburu-pemburunya untuk memanah kera-kera itu. Dan ketika kera yang terakhir telah melalui jembatan bambu, dan kera besar itu tidak dapat bangun lagi adik-adik. Jadi kera besar itu terlihat lelah dan sangat kepayahan. Maka raja segera memberikan pertolongan. Ia memberitahukan kepada pemburu untuk memasang kain di bawah pohon ara, dan pemburu yang lain memanah putus jembatan itu. Demikianlah, tidak lama kemudian kera besar itu jatuh dalam keadaan hampir mati di atas kain tersebut.
Raja sendiri yang memberikan minuman serta kain basah untuk kera tersebut. Setelah kera tersebut diberi minum dan diberi kain, kera tersebut pun akhirnya sadar kembali dan mulai bisa berbicara. Nah, kera itu pun memberi wejangan tentang pelajaran dhamma kebajikan dan pahala yang dapat dipetik untuk seluruh umat manusia. Raja dengan hormat dan penuh perhatian mendengarkannya. Kemudian akhirnya karena kepayahan kera itu pun kemudian meninggal. Tetapi dengan hati puas sebab ia telah menolong seluruh kawanannya dan telah membuat musuh berubah menjadi sahabat adik-adik. Nah, demikianlah cerita yang Cici sampaikan tentang kisah seekor kera besar. Untuk tugas minggu ini, seperti biasa, adik-adik membacakan Dhammapada serta menyanyikan lagu Buddhis. Dan untuk tugas dari Cici, adik-adik membacakan parita dari Namakaragata sampai Pancasila Buddhis pakai artinya ya. Membaca paritanya itu harus sambil direkam ya adik-adik. Jadi ada wajah adik-adik juga ya. Nah, sekian cerita yang Cici bawakan pada minggu ini. Jangan lupa untuk follow Instagram Sekolah Minggu Wihara Indraloka dan juga untuk subscribe YouTube Sekolah Minggu Wihara Indraloka. Nah, Cici punya informasi penting untuk adik-adik. Jadi minggu depan tanggal 29 Agustus, Sekolah Minggu Wihara Indraloka akan mengadakan lomba Agustusan secara online. Untuk informasi lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Cici atau Koko pengurusnya di grup WhatsApp Sekolah Minggu ya adik-adik. Bagi adik-adik yang belum masuk ke dalam grup Sekolah Minggu bisa DM ke Instagram Sekolah Minggu Wihara Indraloka agar Cici Kokonya dapat memasukkan nomor adik-adik ke grup WhatsApp itu. Nah, ayo adik-adik kita ikut lombanya untuk meramaikan dan ada hadiahnya juga loh. Demikianlah informasi yang Cici sampaikan dan cerita yang Cici sampaikan pada minggu ini. Akhir kata, terimalah salam Buddhis dari Cici. Soti Hotu Namo Buddhaya. Hai semuanya, Soti Hotu Namo Buddhaya. Jadi hari ini kita akan menyanyikan lagu Awija. Kita nyanyi bersama-sama dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sungguh bahagia hidup di dunia, tidak dengan kebencian pada semua makhluk. Sungguh bahagia hidup di dunia, penuh dengan cinta kasih pada semua makhluk. Kehidupan di dunia tidak dengan kebencian, kebodohan, keangkuhan, keserakahan. Bagi yang telah mengerti kesunyataan mulia, berbahagia, lenyaplah awija. Sungguh bahagia hidup di dunia, penuh dengan cinta kasih pada semua makhluk. Kehidupan di dunia tidak dengan kebencian, kebodohan, keangkuhan, keserakahan. Bagi yang telah mengerti kesunyataan mulia, berbahagia, lenyaplah awija. Terima kasih. Hi atano nato ko hinato
tanah hisu dan tena nathang labati dulabhang. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri, karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik? Ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Sadhu, sadhu, sadhu. Adik-adik sedama, kita tutup puja bakti pada siang hari ini dengan membacakan nama para papa. Sebelumnya, kita menyanyikan lagu Kita Nama Para. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita, Guru Buddha amatlah berjasa mengajarkan kita kebenaran. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namassami. Dhammang namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.